Shalom saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Bersyukur lagi pagi hari ini buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini melalui misbah doa pagi hari, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-18, berbicara tentang teguran. Satu hal yang tidak disukai oleh banyak orang, tetapi itu ternyata penting dan baik buat setiap kita. Nah, sebelum kita akan melihat lebih jauh lagi, kita akan persiapkan hati kita, datang dalam hadirat Tuhan, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah Kau berbuat, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Ku bersyukur, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Kau Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak disembah, sebab hanya Kau saja yang layak disembah. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala kehormatan, keagungan, kemuliaan. Sebab begitu banyak yang telah Kau perbuat, biar hati kami bersyukur, memuji-Mu dan menyembah-Mu, bermazmur bagi-Mu. Tuhan keselamatanku, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Bapa, betapa baiknya Kau Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Oh, rapatakan lama-lama ya dalam-lama. Sikinara lama-lama ya dalam-lama. Sikinara lama-lama ku bersyukur, memuji nama-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, menyembah-Mu. Kiara lapatakan lama-lama, sikini ara lama-lama terkenal-kenal-kenal. Ini ara lama ya lama-lama, rapatakan lama-lama. Hanya Kau Tuhan layak disembah. Syukur bagi-Mu, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan, mengatasi seluruh bumi, mengatasi segalanya. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara lama-lama sikini ara lama ya masuk. Haleluya. Ku bersyukur, menyembah-Mu. Ku bersyukur, memuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Kau
Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya dengan berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya, dan Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya, dan Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku percaya Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Rapalabaya la 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 la, sikirere la la baya la la mo. Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Engkau Raja yang hidup, Engkau Raja segalanya. Kiara lama la 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 mo, rapatakan la 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 ya la ya se, rapatakan la la mo. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur menyembah-Mu, ku bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Ku bersyukur, haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur memuji
namamu, menyembahmu, meninggikan namamu Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, akui kuasamu. Ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan kita belajar lagi tentang satu hal yang hampir semua orang gak menyukainya, yaitu yang namanya teguran. Karena gak ada orang yang mungkin berkata, oh saya sedang berdoa, bergumul, bahkan berpuasa supaya mendapatkan teguran. Kan gak ada orang yang udah begini. Namanya orang, siapapun juga pasti gak senang kalau menerima teguran. Kalau terima berkat, semua orang pasti senang deh. Tapi kalau terima teguran, gak semua orang senang. Seorang anak ditegur orang tuanya pasti gak enak. Apalagi kalau dibalik, seorang orang tua ditegur anaknya, lebih lagi. Atasan, kita bekerja, kita ditegur oleh atasan karena kita melakukan sebuah kesalahan ataupun kekeliruan, pasti rasanya nggak enak dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin kita juga ditegur oleh firman Tuhan, kita rasanya juga nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari pada bagian yang pertama lewat firman Tuhan ini adalah bahwa tidak ada daripada kita yang memang suka pada saat kita ditegur. Kebanyakan orang, rata-rata, hampir semua orang, bahkan termasuk mungkin saudara dan saya, pada saat kita ditegur, rata-rata setiap kita itu akan membuat kita, telinga kita itu menjadi merah, kemudian hati kita bisa jadi panas. Itu sikap umum ketika orang ditegur. Apalagi kalau ditegur di muka umum, nah lebih lagi, malunya nggak karuan. Nah, seringkali ketika kita ditegur, maka yang terjadi dengan kehidupan kita, reaksi kita pada umumnya adalah itu akan membuat hati kita ini rasanya seperti diiris-iris. Nggak jadi masalah kalau kita ditegur hanya 4 mata. Misalkan kita dipanggil atasan kita di ruangannya dan kita ditegur, orang lain nggak tahu, nggak masalah. Tetapi akan lebih terasa lagi malunya, rasa sakitnya, dan lain sebagainya. Itu kalau ditegur di muka umum, di banyak orang. Memang sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya yang luar biasa. Terkadang itu juga membuat hati kita menjadi bergejolak, inginnya membela diri. Walaupun itu memang sudah tahu kita salah, tapi ketika ditegur rata-rata sebagian kita, pasti kita inginnya membela diri kita. Kita sekalipun salah pun kita sudah merasa benar, apalagi kalau kita benar. Dan pada saat kita juga ditegur, seringkali justru membuat kita inginnya marah kembali. Mungkin ketika kita ditegur atasan, kita nggak berani marah dengan atasan. Paling kita melampiaskan amarahnya nanti kalau dengan teman sekerja kita, melampiaskan amarahnya mungkin pada keluarga kita dan lain sebagainya. Nah, ini seringkali terjadi ketika kita mengalami teguran. Karena teguran itu nggak nyaman, nggak enak ketika kita mendengar dan menerimanya. Teguran memang tidak menyenangkan, teguran memang tidak mengenakan, tetapi ternyata teguran itu baik buat setiap kita. Mengapa baik buat setiap kita? Karena lewat teguran itulah menunjukkan
Kalau kita ditegur oleh Tuhan, itu artinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan dalam kehidupan setiap kita. Mengasihi bukan berarti Tuhan akan membiarkan kita. Kalau Tuhan melihat dan memperhatikan hidup kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan, melakukan kesalahan dan kekeliruan, Tuhan akan menegur, mengingatkan. Nah, bila kita masih tidak mengindahkannya, Tuhan akan mengajar. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasihi ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teguran sebenarnya merupakan sebuah tanda awal, peringatan awal buat setiap kita, bahwa kita diingatkan, ini loh kamu keliru, kamu salah, kamu harus berbalik. Karena dalam kehidupan kita tidak selalu dan tidak selamanya kita selalu hidup dalam kebenaran. Terkadang kita bisa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri dan melakukan hal yang gak benar dan berkenan kepada Tuhan, membuat kesalahan, kekeliruan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi Tuhan mengasihi setiap kita, dan oleh kasihnya itulah Tuhan memperhatikan kita dan kemudian Tuhan menegur. Saudara ingat bagaimana kasih Tuhan juga kepada Kain ketika Kain dan Habel mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Tuhan memang tidak mengindahkan persembahan yang dipersembahkan oleh Kain. Persembahan Habel dikenan Tuhan, persembahan Kain tidak. Namun Tuhan mengasihi juga Kain sehingga Tuhan menegur dan mengingatkan. Apakah mukamu tidak akan berseri kalau kamu berbuat baik dan lain sebagainya? Tuhan menegur dan mengingatkan. Tapi kalau kamu tidak mau, dosa sudah mengintip di depan pintu dan itu sangat menggoda, tapi engkau masih berkuasa. Itu sebuah teguran dan peringatan yang Tuhan berikan. Hanya sayangnya Kain tidak mengindahkan teguran Tuhan. Akibatnya dia melakukan sebuah kesalahan yang lebih besar lagi. Tidak direspon dengan baik, tetapi reaksinya justru memperburuk keadaan yang ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, teguran itu merupakan tanda bahwa Tuhan mengasihi dan memperhatikan kita. Kalau kita sebagai anak kita ditegur orang tua kita di rumah, atau terkadang oleh guru orang tua kita di sekolah, atau orang tua rohani kita, pendeta, gembala dan lain sebagainya, itu artinya juga mereka adalah pribadi-pribadi orang yang dipakai Tuhan untuk mengasihi dan memperhatikan hidup kita. Artinya mereka memperhatikan kita, sehingga mereka melihat kalau ada kekeliruan, kesalahan dan lain sebagainya, mereka akan menegur. Teguran itu merupakan sebuah peringatan supaya kita tidak terjerumus lebih dalam lagi, supaya kita tidak terus hidup dan tinggal dalam kesalahan. Membuat kesalahan, melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Semua kita manusia pasti akan mengalaminya, berbuat kesalahan dan sebagainya. Tapi hidup dalam kesalahan itu sebuah keputusan dan pilihan dalam hidup kita. Nah, oleh karenanya Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kesalahan. Berbuat dosa itu juga masih manusiawi. Namun untuk tinggal dan hidup dalam dosa, Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya Tuhan menegur dan mengingatkan setiap kita. Nah, teguran Tuhan itu bisa berupa apa saja. Tuhan bisa memakai situasi, keadaan, sakit penyakit, masalah. Tuhan juga bisa memakai mungkin juga orang di sekitar kita untuk menegur dan mengingatkan setiap kita. Teguran itu bentuknya modelnya bermacam-macam. Tuhan bisa menegur kita lewat orang yang lebih rohani daripada kita. Kalau zaman dulu lewat nabi. Tapi terkadang juga Tuhan bisa menegur kita lewat situasi dan keadaan yang ada, untuk mengingatkan setiap kita bahwa kita sudah salah, keliru dan lain sebagainya. Termasuk yang dialami oleh Yunus. Yunus tegur Tuhan lewat ada badai dan gelombang yang terjadi dan menimpanya. Situasi dan keadaan mengingatkan Yunus bahwa dia sudah melakukan sebuah langkah yang keliru dan salah. Dia mesti berbalik lagi untuk melakukan visi Tuhan dalam hidupnya. Teguran juga Tuhan bisa pakai bahkan binatang untuk mengingatkan. Contohnya siapa? Petrus. Lewat ayam yang berkokok, Tuhan memakai untuk mengingatkan Petrus bahwa dia membuat sebuah kesalahan dan kekeliruan yang dia harus memperbaikinya. Bileam ditegur oleh keledainya yang ditungganginya. Keledainya marah dan tiba-tiba keledainya bicara kepadanya. Dan sebuah teguran, kalau dia melintas lebih lanjut lagi, ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus, dia bisa mengalami kematian dan lain sebagainya. Nah,
Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menegur dan mengingatkan setiap kita. Dan itu artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Yang berikutnya, teguran itu baik buat setiap kita. Karena itu dengan teguran, itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang excellent, maka membutuhkan sebuah proses. Nah, terkadang dalam kehidupan kita tidak menjadi orang yang sempurna sekali. Terkadang kita juga melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya, dengan adanya teguran-teguran ini akan mengarahkan kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Lewat teguran yang diberikan. Mengapa demikian? Firman Tuhan mengatakan, siapa menggunakan teguran, ia akan dihormati, dipermuliakan, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Melalui sebuah proses, ditempa, dibentuk, dan menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Seperti halnya kalau kita melihat tanah liat, sesuatu yang mungkin terlihat kotor dan lain sebagainya, tetapi ketika itu kemudian di tangan seorang penjunan, diproses dan dibentuk, akhirnya menjadi sebuah bejana, sebuah guci dan lain sebagainya, bisa menjadi sesuatu apapun dan nilainya meningkat, bertambah, menjadi lebih mulia. Kalau masih wujudnya tanah liat, ya taruhnya di tanah, mungkin diinjak orang dan lain sebagainya, sesuatu yang biasa, bahkan mungkin tidak terlalu bernilai. Tetapi ketika dia diproses, dibentuk menjadi sebuah bejana, menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai dan ditempatkan juga tidak di sembarang tempat, tapi di tempat yang lebih baik lagi. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, Tuhan juga memoles, memakai dan membentuk kita lewat yang namanya teguran. Teguran menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik lagi. Yang berikutnya, teguran juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijak. Amsal 13 ini mengajarkan kepada kita supaya bagaimana caranya dalam hidup kita hidup sebagai orang yang bijak. Salah satunya adalah dengan menerima teguran. Lewat teguran itulah menjadikan kita pribadi yang bijak, sehingga kita diingatkan dan kita bisa menerimanya dengan baik. Lewat teguran kita juga dapat menolong kita sehingga kita terhindar dari aib, dari kesusahan, dari kesulitan yang nggak perlu kita alami dalam hidup ini. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan dan kekeliruan, ditegur, nah dia tidak mengindahkan, akhirnya kemudian bisa terjerumus lebih dalam lagi. Misalkan kita sudah melangkah jalan dan kemudian ada peringatan, nggak boleh dengan kecepatan yang tinggi. Lewat rambu-rambu itu memberikan teguran bagi kita, peringatan bagi setiap kita, supaya kecepatan kita di jalan raya dibatasi, misalkan paling cepat, paling tinggi hanya 60 km per jam. Tapi kita memacu gas kita lebih kencang lagi di atas itu, maka itu sudah diperingatkan supaya kita tidak terlalu kencang. Mengapa? Karena di depan kita mungkin ada bahaya yang bisa mengancam, situasi jalan yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah, bila kita tidak mengindahkan, kita bisa mengalami hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, terkadang dalam kehidupan kita, teguran itu baik. Supaya apa? Supaya menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak perlu kita alami. Firman Tuhan mengatakan, kemiskinan, cemooh, aib menimpa orang yang mengabaikan didikan ataupun teguran. Nah, orang yang mengabaikannya itu akan menjadikan dirinya bukan lebih baik lagi, justru semakin buruk, bahkan mengalami ketidakbaikan. Nah, oleh karenanya pagi hari ini pada bagian yang pertama, betul kita mengakui bahwa ketika kita menerima teguran, itu tidak nyaman bagi telinga kita, tidak nyaman bagi hati kita, bahkan membuat kita menjadi malu dan lain sebagainya. Tetapi supaya kita terhindar dari rasa malu yang lebih besar lagi, maka kita belajar harus mengerti apa? Bahwa teguran itu ternyata baik buat setiap kita. Tujuannya adalah dengan teguran itu mengingatkan kita semuanya. Kenapa teguran itu baik? Karena lewat teguran itulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya, perhatiannya kepada kita semuanya. Demikian pula ketika orang tua dan lain sebagainya, orang lain menegur dalam kehidupan kita, itu tandanya mereka mengasihi dan memperhatikan hidup kita. Jangan buru-buru kemudian kita berprasangka buruk, berpikiran negatif kepada orang lain, Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mari belajarlah mengerti hal ini.
Yang berikutnya, teguran itu baik untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Teguran juga baik buat setiap kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bijak. Teguran baik buat setiap kita, menghindarkan kita dari kemiskinan, kejatuhan, rasa malu, bahkan aib, bahkan hal yang lain yang tidak perlu untuk kita alami dalam hidup kita. Dan pada bagian yang kedua, kita perlu belajar lagi dari firman Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kita pada saat kita menerima teguran dalam hidup ini. Karena sikap itu adalah hal yang kecil tetapi sangat berdampak besar bagi kehidupan setiap kita. Lewat teguran dapat membentuk kehidupan kita atau justru menghancurkan kehidupan kita. Lewat teguran juga dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau lebih buruk lagi. Menjadikan kita sebagai seorang pemenang atau orang yang pecundang. Semua bergantung dari respon hati kita. Respon hati kita lah yang menentukan pada saat kita menerima teguran. Hari ini saya berikan 2 contoh kepada setiap kita. Respon yang tepat dan reaksi yang salah. Pertama, kita melihat respon yang tepat itu ditunjukkan oleh Daud. Sekali lagi bahwa teguran itu baik buat setiap kita. Dalam Wahyu pasal 3:19 mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Seseorang yang menerima teguran dalam hidupnya dan hidupnya diubahkan dan makin dipermuliakan oleh Tuhan adalah Daud. Ketika dia ditegur, dia tidak membela diri, dia tidak marah, dia tidak juga komplain dan memberontak, tetapi yang dilakukannya adalah dia melembutkan hatinya. Dengan kerendahan hati dia mau menerima koreksi, tetapi juga dia mau mengintrospeksi dirinya sendiri dan dia mau melakukan perubahan dan menerima konsekuensi dari apa yang telah dikerjakannya. Dan akibatnya hal yang luar biasa. Ketika Daud melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, seharusnya dia ikut pergi berperang tetapi dia tidak melakukannya. Dia tinggal di rumah dan kemudian dia melakukan perzinahan dengan Batseba dan kemudian terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Uria, suami dari Batseba. Maka hal itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan, sekalipun gak ada orang yang tahu akan hal ini. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi Daud. Itu sebabnya Tuhan memakai Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur dan mengingatkan Daud. Nabi Nathan tidak langsung mengatakan kamu berdosa, kamu salah, tetapi dengan sebuah kisah yang disampaikan, sebuah cerita yang disampaikan, tapi lewat cerita ini menegur dan menemplak Daud dengan sangat keras. Nabi Nathan mengatakan ada 2 orang. Yang satu orang yang sangat miskin, yang satu kaya raya. Orang yang miskin ini hanya punya 1 ekor domba. Orang kaya punya ternak domba yang sangat banyak. Satu kali orang kaya itu kedatangan tamu dan ingin menjamu tamunya. Tapi karena dia malas tidak mau untuk memotong salah satu dari dombanya, maka yang dilakukan dia mengambil dan merampas domba dari si miskin yang hanya 1 ekor itu, dirampas, diambil dan diolahnya untuk diadakan untuk perjamuan makan. Maka mendengar cerita dari Nabi Nathan itu, hati Daud menjadi bergejolak dan dia marah. Sebagai seorang pemimpin, seorang raja, dia ingin mengambil keputusan, siapa orang ini? Orang ini harus dihukum dengan berat. Keterlaluan sekali. Masa dia orang kaya raya, punya ternak banyak, sekarang dia mau bikin acara, dia malah merampas kepada orang miskin yang punya hanya 1 ekor saja. Maka Nabi Nathan berkata, pas Daud marah besar itu, Nabi Nathan mengatakan, kamulah orangnya. Nah, disitulah ketika ditegur oleh Tuhan. Sebenarnya ketika Daud marah, dia suruh menyadari bahwa ternyata ketika Tuhan mengatakan, kamulah orangnya, disitulah Daud menyadari bahwa sebenarnya yang dilakukan Daud tidak jauh beda dengan orang itu. Tuhan juga marah dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya Tuhan mengasihi Daud. Tuhan menegur Daud. Bagaimana respon Daud? Dia meresponnya dengan benar. Dia mengakuinya di hadapan Tuhan segala kesalahan dan pelanggarannya. Dan kemudian dia mengintrospeksi dirinya. Dia melakukan perubahan. Dan hidupnya diangkat Tuhan luar biasa.
Daud memang melakukan sebuah kesalahan, tapi dia tidak mau hidup dalam kesalahan. Daud memang melakukan dosa, tetapi dia tidak mau hidup di dalam dosa. Tuhan menegur mengingatkan supaya dia keluar dari lumpur dosa. Tuhan mengingatkan kepada dia supaya dia tidak hidup dalam kesalahan dan pelanggaran yang lebih jauh lagi. Nah, responnya ditunjukkan dengan baik. Dia terima teguran itu. Dia akui di hadapan Tuhan. Dia introspeksi dirinya. Dan dia melakukan perubahan demi perubahan. Dan hidupnya dipermuliakan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan orang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Satu lagi, contohnya adalah Saul. Orang yang memiliki reaksi sikap yang salah pada saat menerima teguran. Beberapa kali dalam kehidupan Saul dia melakukan kesalahan-kesalahan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan ketika dia melakukan ketidaktaatan, Tuhan tegur dia melalui Nabi Samuel. Tapi apa yang terjadi? Bukannya kemudian hal itu membuatnya dengan rendah hati menerima dan introspeksi diri, tetapi tidak berubah. Lebih banyak dia membela diri dan menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain atas segala sesuatu yang terjadi. Dia tidak pernah berkata, ya saya salah dan saya mau perbaiki. Dia tidak pernah menerimanya. Justru membuat hatinya menjadi kesal. Dan akibatnya apa? Tuhan menolak dia. Sehingga mendatangkan aib, kesusahan dalam kehidupannya. Sejak saat itulah Roh Tuhan ulur dari hidupnya dan hidupnya mengalami kegelisahan, nggak ada damai, nggak ada sukacita dan lain sebagainya. Nah, Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita belajar ketika kita ditegur jangan membela diri. Kemudian juga kita jangan merasa diri kita benar, memberontak dan marah. Tapi mari belajarlah untuk melembutkan hati kita. Dengan kerendahan hati kita belajar menerimanya. Sekalipun mungkin itu pahit, tapi ujungnya manis buat setiap kita. Daripada pujian yang mungkin awalnya manis tapi juga untuk bisa pahit. Tapi lebih baik teguran. Memang kelihatannya pahit, gak enak, gak nyaman, tapi itu baik buat setiap kita. Ketika kita menerima koreksi, kita juga mau mengintrospeksi diri kita dan melakukan perubahan, pertobatan. Nah, disitulah kehidupan kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Hal yang luar biasa. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mengambil keputusan untuk mau dipermuliakan oleh Tuhan atau sebaliknya? Karena ketidaktaatan kita, karena kita tidak menerima teguran, itu justru akan mempermalukan kita. Semua pilihan dan keputusan ada di tangan saudara. Tapi mari pagi hari ini ambillah keputusan yang bijak untuk mau menerima teguran. Karena teguran itu baik buat setiap kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan dipermuliakan di dalam Tuhan Kristus Yesus Tuhan. Kita terhindar dari aib yang tidak perlu kita alami, dari kesulitan yang tidak perlu kita alami. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa surga kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kasih dan anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya melalui firman-Mu kami juga belajar bahwa ternyata teguran itu baik buat setiap kami. Ketika Engkau menegur kami melalui firman-Mu, ketika Engkau menegur kami melalui situasi keadaan bahkan lewat orang lain dan lewat apa saja, itu artinya Tuhan mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami. Bahkan lewat teguran itulah akan memperbaiki diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bijak. Dan kami mengalami kemuliaan di dalam Tuhan. Kami belajar Tuhan menerimanya dengan kelembutan hati, dengan kerendahan hati. Dan itu akan mengubahkan kami semuanya Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami berkati untuk bangsa dan negara kami. Kasih dan anugerah-Mu melimpah atas Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami pertolongan Tuhan, kemuliaan daripada Tuhan. Memberkati pemerintahan dan bangsa kami Tuhan, pemerintahan di pusat sampai di daerah. Tuhan berkati mereka semuanya, bahkan TNI, Polri dan lain sebagainya Tuhan. Berkati mereka semuanya dengan hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka, roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan dan dengan segala baik. Sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja atas bangsa kami, tapi juga atas daerah kami di tempat ini Tuhan. Memberkati juga pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan Tuhan.
Kami yang mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara, yang memberkati dalam kesehatan saudara, yang memberkati dalam rumah tangga saudara, yang memberkati dalam usaha pekerjaan saudara, yang memberkati dalam kehidupan anak-anak saudara, pendidikan masa depan mereka, sehingga mereka terus bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Lalu sebentar selesai doa ini, Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kiranya penyertaan pertolongan-Mu ada atas setiap kami. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas kita semuanya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita ke gerejanya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat aktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati setiap kita.